Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfa Minasari dari kelas AC dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh rute intravena, intramuskular, dan subkutan terhadap proses absorpsi obat dan cara formulasinya. Di sini gambar tangan yang sedang dimasuki jarum melalui intravena. Jadi di sini ada pertama itu rutenya intravena. Nah, ada intravena itu terbagi menjadi 3, itu pemberian intravenanya ya. Yang pertama itu pemberian intravena. Yang pertama, obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu kita menghindari metabolisme first pass oleh hati. Kemudian di dalam intravenanya itu ada rute. Rute intravena itu yaitu memberikan suatu efek yang cepat dari kontrol yang baik sehingga atas kadar obat dari sirkulasinya. Namun, pada rute ini berbeda dari obat yang terdapat dalam saluran cerna. Obat-obat yang disuntikan tidak dapat diambil kembali seperti amnesia atau pengikatan dengan aktifat Kirkwood. Kemudian ada suntikan intravena. Nah, di sini obat dapat memasukkan bakteri melalui kontaminasi. Nah, penyebabnya itu menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan oleh pemberian terlalu cepat, konsentrasi tinggi ke dalam plasma dan jaringan-jaringannya. Nah, oleh karena itu, kecepatan infus harus dikontrol dengan hati-hati. Perhatian yang sama juga harus untuk berlaku kepada obat-obat yang disuntikan secara intraarteri gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada rute intramuskular. Nah, pertama itu ada respon terhadap obat yang diberikan secara intramuskular ini tidak secara intravena, tetapi secara kuantitatif hasil absorpsi intramuskular yang baik. Yang kedua itu ada molekul kecil terhadap absorpsi ke dalam kapiler, sedangkan molekul yang besar masuk ke sirkulasi melalui saluran getah bening. Nah, kemudian ada larutan obat dalam air lebih cepat diabsorpsinya daripada bentuk suspensi atau larutan minyak. Kemudian yang keempat itu ada pada intramuskular bioavailabilitasnya itu obat mencapai 80% sampai 100%. Nah, obat-obatan ini yang diberikan secara intramuskular dapat berupa seperti larutan, ini larutan dalam air, atau seperti suspensi obat. Kemudian ada yang ketiga itu rute subkutan. Nah, di subkutan ini yang pertama itu suntikan subkutan mengurangi resiko berhubungan dengan suntikan intravaskular. Kemudian dari kecepatan peredaran darah pun pada subkutan dan sirkulasi regionalnya itu berkurang, maka kecepatan absorpsi obat pun juga berkurang. Nah, untuk yang ketiga itu ada absorpsi dapat dipercepat dengan memberikan hyaluronidase, yaitu suatu enzim yang merusak mukopolisakarida dan matriks jaringan ikat yang mengakibatkan penyebaran obat terlarut dan mempercepatkan suatu absorpsi itu sendiri. Nah, sebaliknya nih, penyerapan obat dapat diperlambat dengan penambahan adrenalin atau epinefrin. Nah, dengan jumlah yang kecil 1 berbanding 100.000 atau 1 berbanding 200.000. Nah, diabsorpsi obat yang diberikan pada subkutan ini itu diperlambat karena terjadinya kontriksi pembuluh darah oleh si adrenalin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi si formulasinya ini. Nah, yang pertama itu ada ukuran partikel. Di sini ukuran partikel itu yaitu ketidakseragaman ukuran
partikel akan menyebabkan absorpsi terlambat. Nah, yang kedua itu ada volume injeksi. Volume injeksi itu memiliki root intervena adalah lebih dari 10, sedangkan untuk rute muskular sendiri itu kurang dari 30 mili. Dan untuk untuk rute subkutan itu kurang dari 2 mili. Nah, kemudian ini ada tipe sediaan dan kelarutan partikel. Jadi di tipe sediaan di tipe bentuk sediaan dan kelarutan partikel ini, sediaan injeksi dengan zat aktif yang tidak larut dalam air maka diformulasikan menjadi emulsi, suspensi, dan pelarut campur sehingga tidak boleh diinjeksikan dengan rute intervena. Nah, jika sediaan ingin diinjeksikan melalui rute intravena harus menggunakan pelarut air karena sediaan akan langsung masuk ke dalam peredaran darah manusia itu sendiri. Kemudian faktor lainnya itu ada jenis pelarut. Nah, di sini kita harus tahu nih jenis pelarutnya itu sesuai nggak dengan karakteristik bahan aktif pada sediaan itu. Kemudian ada bahan tambahan. Tadi jenis pelarut, sekarang ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini harus sesuai dengan karakteristik bahan aktif sediaan injeksi juga. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pH dan osmolaritas larutan injeksi. Jadi, sediaan diinjeksikan melalui rute intramuskular atau subkutan, sebaiknya ini menggunakan pH sediaan injeksi harus sesuai dengan pH fisiologis, yaitu pada kisaran 6,8 sampai 7,4. Karena jika terlalu asam atau terlalu basa dapat menyebabkan sakit dan kerusakan jaringan kerusakan pada jaringan. Nah, jika diinjeksikan melalui rute intramuskular atau subkutan, sebaiknya formulasi sediaan injeksi harus dibuat untuk mendekati pH tersebut ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.